warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Oki Al-Kahwi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran dan Islam. Nah, di sini aku mau menyebutkan dan juga membacakan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat jurnalistik. Nah, teman-teman, sebelumnya, jurnalisme atau kewartawanan itu berasal dari kata jurnal yang artinya catatan sehari-hari atau catatan kejadian sehari-hari. Atau juga bisa kita kenal dengan sebutan surat kabar. Nah, jurnal ini berasal dari bahasa Latin diurnalis yang artinya seseorang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Nah, sehingga jurnalistik ini dapat diartikan sebagai kegiatan meliput, membuat, dan juga menyebarkan suatu peristiwa atau pandangan kepada khalayak melalui media cetak maupun media elektronik. Nah, langsung saja balik lagi kepada ayat-ayat jurnalistik. Ayat-ayat jurnalistik ini terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama adalah 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan juga 6 media jurnalistik dalam ayat Al-Quran. Langsung saja, perintah bagi jurnalis. Yang pertama, semua pekerjaan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan juga orang yang beriman, terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, yang kedua, tugas jurnalis adalah menyiarkan berita sebagaimana terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan juga ulil amri. Nah, yang ketiga, tugas jurnalis adalah menyuruh kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran, terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita, terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu aw tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita,
Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal akan perbuatanmu itu. Nah, yang kelima, jurnalis membuat sebuah berita yang mudah dibaca. Terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwal a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Keenam, jurnalis adil atau cover both sides dalam pemberitaan. Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum wassaqum bi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Last, jurnalis selektif dalam menerima informasi terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsan. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang punya akal. Nah, selanjutnya adalah larangan bagi seorang jurnalis. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita yang bohong. Terdapat dalam Quran Surat Nur ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula idza sami'tumu hudannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairu wa qalu hada ifaqam mubin. Yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang kedua, seorang jurnalis dilarang menyebarkan berita yang bohong. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zubur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ketiga, seorang jurnalis dilarang menyebarkan berita yang keji. Terdapat dalam Quran Surat Nur ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang terakhir, seorang jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki, ataupun menghina. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuku ba'da imani wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan yang terakhir adalah media jurnalistik. Terdapat 4. Yang pertama adalah kalam. Terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Yang kedua adalah midad atau tinta, terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadul li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga adalah kirtas atau kertas, terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitabun fi qirtasi falamasuhu biaydihim laqala alladzina kafaru in hada ila sihrum mubin. Yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Adalah suhuf atau lembaran kertas, terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 36 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yutabba bima fi suhufim Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima adalah lembaran tulisan, terdapat dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Yang artinya, tahukah kamu Iliyin itu yaitu kitab yang bertulis. Yang keenam adalah lauh atau batu tulis, terdapat dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
Shadaqallahul adzim. Teman-teman, kiranya sekian pemaparan dari aku. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita berjumpa kembali di channel aku berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.